Kabupaten Jepara sangat kaya potensi sumber daya alam karena wilayahnya yang terdiri dari daratan dan lautan. Salah satu wilayah kecamatan yang sangat kaya akan keindahan sumber daya alamnya adalah Kecamatan Donorojo, sehingga sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo di Jepara merupakan salah satu benda cagar budaya. Saat ini, Benteng Portugis dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara serta Badan Penyelamatan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya. Situs budaya yang sudah ditetapkan dari kementerian. Terkait dengan itu, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama menjaga kelestarian, keaslian dari Benteng Portugis itu sendiri. Yang kedua, bagaimana agar warga masyarakat sekitar termasuk para wisatawan yang datang untuk bersama-sama menjaga keaslian Benteng Portugis, sehingga Benteng Portugis ini harapannya adalah sebagai cagar budaya dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi generasi muda penerus kita bersama. Kawasan ini mempunyai nilai sejarah yang penting bagi perkembangan Kabupaten Jepara dan potensi alam yang menarik. Sehingga kawasan ini perlu dilestarikan dan ditata dalam perencanaan untuk dikemas dan dipresentasikan sebagai sarana pariwisata yang mempunyai nilai edukatif dan rekreatif. Bapak Iwan. Selamat siang, Mbak. Bapak Iwan ini adalah pimpinan dari destinasi wisata sejarah Benteng Portugis ini. Apa sih Pak Benteng Portugis ini? Benteng Portugis ini adalah bentuk benteng yang ditempati bangsa Portugis saat itu memberi bantuan kepada tentara ataupun kerajaan Mataram Islam Demak yang dipimpin oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Dan bagaimana pengelolaannya Pak? Untuk benteng ini yang punya kewenangan untuk memelihara dan mengelolanya adalah dari BP3, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Sedangkan kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara mengelola untuk pantai dan alamnya. Mari Mbak, silakan masuk bentengnya. Benteng Portugis dibangun pada tahun 1632 oleh Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bekerja sama dengan bangsa Portugis yang pada saat itu berseteru dengan VOC Belanda.
penjajah Belanda. Karena Sultan Agung itu sangat tidak senang dengan adanya penjajahan Belanda melalui darat sekaligus juga melalui laut. Tapi Sultan Agung menyadari Mataram tidak mempunyai prajurit laut. Oleh karena itu kemudian Sultan Agung minta bantuan kepada Portugis untuk ikut mengusir penjajah Belanda dari tanah Jawa ini. Karena bandar terbesar bagi Mataram itu adalah Jepara, dibutuhkanlah pengamanan. Kemudian Sultan Agung menugaskan prajurit Mataram untuk membuat benteng ini, yang kemudian menempatinya adalah dari prajurit-prajurit Portugis. Benteng ini strategis untuk kepentingan militer zaman dahulu dengan menempatkan beberapa meriam dengan kemampuan jarak tembak 3 km. Fungsi dari keberadaan benteng ini sebagai markas tentara Portugis dan untuk menghalau kapal-kapal niaga VOC yang melintas bahkan yang ingin mendarat di pantai utara Jawa. Malaka yang menjadi pusatnya Portugis dikalahkan oleh VOC, oleh Belanda. Kemudian tentara Portugis yang berdinas di sini juga angkat kaki meninggalkan benteng ini, kembali ke Malaka, di sana pusatnya, dan di sini ditinggalkan oleh tentara. Kenyataannya, Malaka yang sebagai kota utama Portugis dapat direbut VOC pada tahun 1641 dan tahun 1642 bangsa Portugis angkat kaki dari benteng ini. Di benteng Portugis ini terdapat 2 buah gua, yaitu gua vertikal letaknya di atas benteng di sebelah sudut kanan benteng, dan gua lainnya berada di pinggir pantai sebelah barat yang menghubungkan benteng Portugis dengan gua Tritip berjarak 2 km dari benteng Portugis, dan gua Lawa Batu Gedek yang berada di pegunungan depan benteng Portugis. Selain benteng Portugis ini, Pak, apakah ada potensi wisata lain yang menunjang? Selain sebagai wisata sejarah dan cagar budaya benteng Portugis ini, kami memiliki potensi wisata lainnya, yaitu berupa wisata panorama alam. Kemudian kita memiliki wisata kuliner, wisata minat khusus bagi para wisatawan yang memiliki hobi mancing, fishing itu ataupun trekking itu bisa dilaksanakan di destinasi wisata benteng Portugis. Kemudian kita juga memiliki potensi wisata religi. Selain itu, di destinasi wisata benteng Portugis dilengkapi fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya Paviliun Kampung Portugis, beberapa gazebo atau gardu pandang. Selain benteng Portugis sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya, juga memiliki potensi keindahan alam yang besar dan terlengkap di Kabupaten Jepara. Potensi alam yang mendukung destinasi wisata benteng Portugis antara lain, wisatawan dapat melihat pemandangan bukit, gunung cagar alam, clearing, laut dan pantai, serta hamparan batuan sedimen yang jarang dijumpai di pantai lain dan merupakan ikon destinasi wisata benteng Portugis. Bagi yang gemar atau memiliki hobi memancing, dapat menyalurkan hobi tersebut dengan memancing di atas batuan sedimen atau karang yang berada di tepi pantai benteng Portugis. Terlebih lagi, wisatawan dapat melihat keindahan Pulau Mondoliko yang letaknya tepat berada di utara benteng Portugis. Dengan keindahan alam yang menarik dan menakjubkan ini, tak salah jika benteng Portugis memiliki slogan Back to Nature. Selain beberapa potensi wisata yang sudah saya sampaikan tadi,
Destinasi wisata Benteng Portugis ini didukung beberapa destinasi pendukung, yaitu Gua Tritip yang berada di sebelah timur berjarak sekitar 2 km. Kemudian Gua Manik berada di sebelah barat Benteng Portugis dengan jarak sekitar 800 meter. Kemudian petilasan ataupun pertapaan dari Kanjeng Ratu Kalinyamat yang berada di Dukuh Sonder, Desa Tulaan, jarak tempuh sekitar 4 km. Jadi pengunjung ataupun wisatawan yang datang ke destinasi wisata Benteng Portugis dapat melakukan kegiatan city tour 1 hari di Benteng Portugis, kemudian Gua Tritip, Gua Manik, dan pertapaan Ratu Kalinyamat di Sonder tersebut. Apakah benteng ini masih asli? Keaslian benteng ini jelas masih asli. Benteng ini dulunya agak tinggi, masyarakat sekitar tidak menyadari bahwa itu adalah situs cagar budaya yang harus dilestarikan. Bagi Anda yang gemar trekking atau hiking, dapat menelusuri Bukit Benteng Portugis yang terdapat bebatuan besar serta pepohonan yang rindang. Juga kemiringan tebing bukit yang membuat adrenalin Anda gemetar saat menuruni tebing tersebut. Wah, ternyata fasilitas di Benteng Portugis ini sangat lengkap ya, Pak? Iya, Mbak. Tidak hanya menyajikan destinasi wisata sejarah dan panorama alam yang mengagumkan, di Benteng Portugis ini juga ada wisata kuliner yang tentu saja menyajikan masakan khas daerah sini. Mari Mbak, kita cicipi salah satu masakan khas Benteng Portugis ini yang ada di resto. Terima kasih. Desa Tulaan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada awalnya adalah sebuah padukuhan bernama Padukuhan Alas Tuwo. Hutan belantara yang penuh dengan hewan-hewan yang buas, penuh pula dengan gangguan-gangguan dari badan-badan halus, setan, jin, yang mengganggu penduduk dari Padukuhan Alas Tuwo. Suatu ketika, datanglah seorang bangsawan dari Mataram yang bernama Ki Agung Baroto dengan beberapa pengikutnya datang di Padukuhan Alas Tuwo menuju di rumahnya Ki Bekel Morotalu. 5 laki-laki tersebut terdiri dari seorang bangsawan dan 4 orang muridnya.
meminta izin kepada Ki Begal Moro Taruno untuk memulai mengerjakan apa-apa yang harus dikerjakan untuk mengusir atau menghilangkan gangguan tadi. Kiai Agung Barata bersama keempat muridnya atas permintaan Kepala Duku Alastuwo yang keempat, yakni Ki Moro Taruno, akhirnya berusaha untuk mengusir roh jahat. Mereka memasang raja untuk menolak dan mengusir roh-roh jahat yang diberi nama Tulak Balak Pasopati. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha Kiai Agung Barata berhasil dan berasal dari nama Tulak Balak Pasopati itulah kemudian Padukuhan Alastuwo diubah menjadi Tulaan dan bukan lagi sebuah padukuhan namun kademangan. Ki Moro Taruno yang merasa sudah tua kemudian menyerahkan pimpinan kademangan kepada Kiai Agung Barata dengan sebutan Ki Demang Barata. Dengan segala kerelaan, keikhlasan, Ki Moro Taruno menyerahkan Padukuhan Alastuwo kepada Ki Agung Barata. Di bawah pimpinan Ki Demang Barata, Tulaan menjadi desa yang makmur. Perkembangan desa juga sangat pesat, banyak penduduk pendatang yang kemudian menetap di sana. Setelah Ki Agung Barata menjadi Demang di Kadungan Tulaan, keempatnya diperintahkan untuk membuka hutan dan membuat padukuhan-padukuhan baru. Akhirnya Ki Buntari membuat padukuhan baru di Winong, kemudian Ki Leboh di Kedondong, Ki Cabuk di Pejing, dan Ki Purwo di Seruju. Adalah Nyi Roro Kuning, seorang penari tayub yang kemudian diperistri oleh Ki Demang Barata. Semua urusan tentang hasil bengkok dan tanah milik Kademangan, pengelolaannya dipercayakan kepada Nyi Roro Kuning. Waktu berjalan, Kademangan Tulaan menjadi kademangan yang ramai, rukun dan sejahtera dengan wilayah yang cukup luas. Setahun sekali, setiap bulan Apit hari Senin Pahing, sebagai tanda rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dilimpahkan pada penduduk Kademangan Tulaan, Ki Demang Barata mengadakan upacara syukuran yang kemudian dikenal dengan nama sedekah bumi. Upacara sedekah bumi dengan memberikan hasil bumi dan makanan-makanan kecil dari penduduk, yang kemudian penduduk itu adalah keempat daripada kami tuan. Karena kami tua dulu adalah perdukuhan dengan pimpinan Begal. Sebelum sedekah bumi pada hari Senin Pahing didahului dengan proses manganan di punden Nyai Ratu Kalinyamat, yaitu bekas pertapaan. Pada hari Jumat Wage, sesuai dengan riwayat yang menyebutkan bahwa kedatangan Ratu Kalinyamat untuk bertapa adalah Jumat Wage. Ingat-ingat daripada sumpah Nyai Ratu Kalinyamat pada waktu mau bertapa.
Para kamituo atau kepala duku mengirimkan makanan kecil untuk petinggi desa. Makanan kecil tersebut diletakkan dalam 2 buah ancak dan di atas makanan kecil ditanamkan belahan bambu yang diirat tipis-tipis. Iratan tipis bambu tersebut melambangkan rambut jembul dengan diatur sedemikian rupa. Yang dinamakan jembul adalah iratan-iratan bambu yang dibentuk seperti gunung di atas daripada makanan-makanan yang terbuat dari ketan tadi. Iratan tipis bambu tersebut melambangkan rambut jembul dengan diatur sedemikian rupa. Ancak dari rambut jembul dari iratan bambu tipis tersebut dinamakan jembul tulaan. Jembul merupakan perlambangan dari ungkapan yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat waktu menjalani pertapaan, yaitu ora pati-pati udar tapaningsung yang durung keramas ketehe lan keramas keset jembule Aryo Penangsang. Jembul tulaan terdiri dari jembul lanang dan jembul wadon. Jembul lanang adalah jembul besar yang berada di belakang jembul kecil yang bernama jembul wadon. Khusus jembul lanang dihiasi dengan iratan bambu tipis, sedangkan jembul wadon tidak ada. Jembul lanang di dalamnya terdapat bermacam-macam makanan kecil seperti jadah, tape ketan, apem, dan sebagainya. Sedangkan jembul wadon berisi lauk pauknya. Jembul-jembul dari masing-masing kamituo tersebut satu persatu memasuki pendopo petinggen atau rumah petinggi dengan dikawal oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat dan sebagian penduduk di wilayah masing-masing kamituan. Kedatangan masing-masing